Karena sebelumnya sudah pernah memakai sistem, ada kendala nggak? Ada. Di bagian apanya, Ibu? Boleh teman-teman, mungkin kemarin udah direkap ya Mbak Nisa, boleh disampaikan dulu Mbak Nisa, apa saja kendala yang ditemukan di lapangan? Baik, terkait untuk ini apa ya, kan pasien pada minta untuk nota ya. Cuman kami kan pinginnya tuh sebelum kami print, itu tuh bisa kami lihat-lihat dulu gitu kan. Nah itu yang di bagian itu tuh kita harus ke print preview dulu ya, kalau misalkan mau bisa lihat rinciannya gitu. Itu sih kemarin yang jadi kendala. Terus ini kan kami ada pergantian PJ dokternya. Jadi untuk tanda tangan yang di surat antigen itu kan kemarin masih punya dokter Karunia. Nah kami ingin memasukkan tanda tangan dokter yang baru gitu. Bagaimana caranya? Itu yang dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari tim perawat. Mbak Nadia silakan sampaikan. Ya, Bu Nadia, bagaimana? Kak, mau menambahkan kalau misalkan yang di bagian surat antigen itu kan ada tanggalnya ya Kak, biasanya sama waktu pemeriksaan sama selesai pemeriksaannya. Itu bisa dimunculin atau gimana Kak? Memang sekarang belum tampil ya di sana ya? Iya, belum. Oh iya, Kosong iya. soalnya, Kak. Oh itu sudah harusnya. Terus sama satu lagi Kak, kalau misalkan kita udah bikin surat antigen itu sudah tersimpan di sistem atau kita langsung kan kalau misalkan langsung di print itu langsung hilang di sistem atau dia tersimpan langsung di sistem Kak? Oke, baik. Itu aja Kak. Oke, saya bantu jawab dulu ya tadi ya. Nah, yang pertama terkait dengan tanda tangan, misalkan tanda tangan dokter. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu sebelumnya di master karyawan, terus poli dokternya, itu dulu. Nah, misalkan di sini kita ada karyawan baru ataupun dokter berganti yang lainnya ya. Misalkan ada karyawan kita yang sudah off nih, nanti bisa kita nonaktifkan, jadi tidak bisa akses sistem Mohon maaf, lagi. sebentar Mas Alwan. Mbak Ana boleh masuk nggak Mbak Ana? Sudah Bu, Mbak Ana sudah Bu. Ini mestinya yang ganti nanti Mbak Ana ya? Oh, sudah ada masing-masing Di petugasnya ya? SDM ya. Nanti kan ada perubahan ini juga nih, data karyawannya ya, Mas Alwan ya. Jadi nanti untuk admin itu Mbak Nisa, saya, Pak Sigit, dengan Mbak Ana. Mbak Ana itu SDM, Mbak Nisa ini koordinator klinik, kemudian yang di farmasi Mbak Feni, nanti yang untuk admin juga ya, sisanya bukan admin. Jadi yang admin itu kan yang bisa edit ya, Mas ya? Ya, Ibu, betul. Jadi nanti yang admin itu Mbak Nisa, Mbak Feni, Mbak Ana, dengan saya dengan Pak Sigit. Nanti mungkin bisa dicatat saja Bu ya. Boleh nanti tolong Ya. langsung aja dicatat di grup ya, Mbak siapa? Boleh tolong langsung dikirim di grup Mbak Ana. Nama dengan alamat email yang baru kan kalau yang lama udah ada ya. Oke. Nah ini Mas Alwan log ini pakai akun Moiscare aja biar kalian dicek di sana. Oke, Pak. Tadi. Kita suruh. Nah ini ya, oke. Nah ini baik, saya sampaikan sebentar ya sedikit. Nanti bisa ditambahkan sama Mas Alwan. Nah jadi ini kan untuk SDM ya. Jadi nanti apakah ada SDM kita yang keluar ataupun yang lainnya yang off ya. Nanti kita, nah ini sudah dinonaktifkan ya, sudah betul ya. Itu bisa dinonaktifkan atau kan dinonaktifkan. Kalau di trash? Di trash tuh
belum bisa sih sekarang. Kita ininya dinonaktifkan dulu. Oh, baru nonaktif ya. Supaya Iya. maksudnya datanya nggak penuh itu kan banyak Oh, banget. betul. Terlalu penuh nanti malah nggak kedetek mana yang aktif, mana yang enggak. Oh iya. Baik, Bu. Kalau bisa nanti di trash aja, jadi di delete maksudnya. Di delete ya. Heeh. Oke, baik. Nah, terus nanti selanjutnya apabila ada dokter yang baru, kita tambahkan tadi nama dokternya ataupun nama karyawan yang baru yang lainnya gitu ya. Terus, nah misalkan kita sudah nih sesuaikan dengan profil kerjanya. Setelah itu kita masukkan. Nah, itu role-nya Mas, coba. Nah ini role kan di sini ada. Ya, itu nanti yang nanti yang iniin Mbak Ana ya dari SDM ya Mbak Ana. Baik, Bu. Siapa yang admin, siapa yang perawat, yang keuangan itu yang admin kan yang bisa akses semua ya Mas ya, yang bisa edit ya. Betul. Nanti kan Jadi, kalau dia perawat tuh nggak bisa akses data karyawan gitu. Iya, oke. Oke ya. Nah terus selanjutnya nanti kita masuk ke ruangan dokter. Di sini ada poli dokter nih. Nah ini kita. Nah, iya roomnya kita masukkan dokter tersebut ke room kita. Nah, misalkan nih room poli dokter. Jadi kalau tidak dimasukkan ke ruangan room ini, dokter itu nggak akan bisa lihat list pasien kita. Tapi misalkan ada antigen gitu ya. Tapi tidak di-listkan. Misalkan ada, nah ini ada laboratorium ya. Dimasukkan dokter itu ke laboratorium. Jenny misalnya, dokter Jenny misalnya. Oke, baik. Nah, baik ya. Nah, ini misalkan dokter Jenny di save gitu ya. Save aja. Nggak apa-apa. Nah, nanti dokter Jenny ada di laboratorium. Nah, terus untuk mengupload tanda tangan digitalnya seperti apa? Nah, kita masuk ke pengaturan user. Jadi nanti harus login terlebih dahulu dari akunnya dokter Jenny. Nah, ini profil user. Nah, nanti di sini kan ada edit nih. Nah, nanti kita lakukan edit dan upload tanda tangannya. Nah, itu nanti kita tinggal upload tanda tangannya, nanti akan otomatis masuk ke dokter Jenny. Nah, tentunya saat nanti pemeriksaan gitu ya, saat kita pemeriksaan diarahkannya, saat misalkan contoh ya, pendaftaran. Nah, di sini pendaftaran ya, data pendaftaran. Nah, ini kita contoh yang satu ya, misalkan contoh pasien siapa ya, Bu Irma ada di sini nggak? Itu sih kayak kemarin. Pasien yang kemarin aja yang baru habis antigen siapa? Oh, kemarin sudah lewat nanti. Oh, yang hari ini? Iya, contoh aja misalkan. Sofia misalnya. Sofia ya. Nah, saya Sofia. Terus ini agak lama ya Mas ya kemarin itu? Muter gitu. Tergantung dengan koneksi di area situ juga sih Bu, biasanya Bu. Enggak, aplikasi yang lain fine-fine aja, tapi giliran Sintasi itu muter lama. Kita buka yang lain nggak masalah. Oh iya, ini ada link shortcut yang ini ya, versi backup ya, app nggak pakai S. Nah, itu lebih gampang aksesnya. Iya itu lebih ini. Itu biasanya buat mindahin jalur sih Bu, kalau yang satu lagi kendala. Ini kita akses dari sini ya, misalkan kita klik ya tadi Sofia, coba contoh. Nanti tinggal laboratorium ya. Nanti masukkan tadi kan dokternya belum ada nih, si dokter Jenny tadi kan. Nah, karena tadi kita sudah masukkan, jadi sudah muncul gitu dokternya. Nah, ini udah, kalau berdasarkan ini sudah dipilih, nanti otomatis tanda tangan dokter pemeriksanya itu muncul. Berdasarkan dokter tersebut gitu, dokter Jenny tadi ya, misalkan. Umum. Iya, umum misalkan. Ini termasuk periksa lab yang lainnya ya, nggak cuma PCR doang ya? Bisa yang labnya, tapi perlu tambahin masternya dulu ya, master data. Coba mana masternya untuk yang lab lainnya? Master data. Master data masuk ke lab, oke, terus? Nah, ini baru swab antigen doang nih ya? Iya, sekarang masih nanti bisa tambahin yang analisis apa nanti. Ini nanti kalau mau hasil labnya print out juga, jadi ini harus masuk ke sini nih, jenis pemeriksaannya apa aja Mbak Nisa?
Kalau untuk hasilnya nanti gimana Mas, hasil labnya? Misalnya nih tambahin deh, coba Coba aja apa tambah. tuh? Misalkan darah lengkap atau HB hemoglobin. misalnya, HB. Itu gula darah. HB atau gula darah. Gula darah ini perifer. Gula darah perifer tuh yang cuma ditusuk di jari doang, perifer metodenya. Pakai P. Perifer. Nah, Nah, ini kan ada yang pakai nilai rujukan ya laki-laki perempuan kan? ada. Nanti berarti dimasukin ya nilai rujukannya Iya. ya. Oke, terus? Terus kalau nggak ada misalkan cuma satu ya, kita isi aja nilai rujukan yang teks tuh yang kanan, nah itu. Misalkan ini hasilnya apa ya kalau gula darah ini ya? Misalnya saya 160. Enggak, ini misalkan ininya ya. Nilainya Normalnya 160 hasilnya. Oh, nilai rujukannya bawahnya 80, atasnya 200. Samain aja dulu perempuan laki-laki. Oh, berarti di sini Mas Ada dua, nilai bawah 80, nilai atas 200. Samain aja laki-laki sama perempuan. Itu nanti dia baca tulis kelamin juga, Bu. Samain dulu aja, ini kita coba dulu ya. Nanti tinggal diedit kan, bisa kan? Bisa ya. Nah, itu nilainya di situ, hasilnya. Oh, ini harga. Oh, harga misalnya berapa periksa gula darah perifer itu? 15.000 ya? Iya Bu, 15.000. Hasilnya 160. Kalau hasil itu bisa dikosongin sih, Bu. Nanti kan hasil diinput sama pasien sama kita saat pemeriksaan. Manual maksudnya? Iya, nanti saat input hasil nanti ada. Oh, maksudnya bukan di sini. Ini buat Iya. datanya, master datanya. Iya, itu master datanya Oke, aja. coba. Ini catatannya apa maksudnya nih? Kalau satuan miligram, misalnya satuan miligram per DL adanya di mana tuh? Iya, di situ ml, GL. Miligram, mg, atau miligram per DL. mg garis miring DL. Nah, itu catatan itu kalau misalnya di COVID kan dia harus apa ya? Kalau di COVID itu kan dia ada dianggap tidak. Kalau dia negatif harus cek lagi dan segala macam itu buat itu sih. Oh, berarti nanti di sini masukin misalnya prediabetes nilainya berapa gitu ya, diabetes gitu. Iya, itu bisa dimasukin itu buat keterangan di bawah. Iya. Oke, lanjut terus. Nanti Simpan tak? Ya simpan. Nah, terus kan kok tadi belum ada? Nggak ke save kali tadi. Nggak ke save tadi. Gula darah sewaktu. Perifer, darah perifer. Kok nggak ada tuh? Ini harus diantar nanti, Bu. Sewaktu. $80, 200. Tambahin tadi apa? Yang kemarin udah diomongin. Lihat aja pertanyaannya. Vitalnya kemarin masukkan yang Mana vitalnya nggak ada soalnya. SDKI itu loh. Ada, Bu, ada. Oh, vital udah masuk. Oh, ya udah. Gula darah sewaktu udah. Nah, ini terus contohnya lagi apabila di bawahnya itu ada pelayanan yang lain gitu ya. Misalkan gula darah sewaktu itu di bawah turunannya ada hemoglobin ataupun yang lainnya contohnya. Nah, itu kita klik tadi ditambah tadi di plus tadi ya kanan ini. Kita klik tambah. Nah, nanti maksudnya di dalam pemeriksaan misalnya periksa darah lengkap gitu ya. Iya, periksa darah lengkap tuh kan ada HB banyak kan bawahnya, betul. Banyak. Nah, itu nambahnya di tindakan. Iya. Tadi kalau satuan sebelumnya kita nambahnya ditambah data. Itu kalau satuan pemeriksaan, bukan paket ya.
Jadi ditambah data. Tolong dicatat nih nanti yang entry nih tim klinik nih ya, Mbak Nisa Nadia. Jadi tambah Langsung aja. data itu untuk pemeriksaan satuan yang di paling kanan, pemeriksaan satuan atau paket ya, atau paket yang di paling kanan itu untuk yang Tambah paketnya. satuan paketnya. Dalam paket itu satuannya apa saja gitu ya. Tim OSU University ya. Oke, oke. Ya, yang plus tindakan untuk Misalnya paket periksa darah lengkap. Nah, itu kan tambah data masuknya periksa darah lengkap. Misalnya masukin Mas, periksa darah lengkap. Darah lengkap. Nah, metode vena misalnya. Darah vena. Pakai vena. Darah vena. Nah, ini kan nggak bisa, ini rujukannya belum ada nih, karena kan di satuannya nanti. Ya kan? Iya, harganya Bu. Nah, harganya misalnya berapa darah lengkap? Mbak Nisa. Misalnya 180, 225. 225. Paket kan itu. Yang paket ya. Paket, Bu. Oke Bu. Ya, udah simpan. Satuannya Bu, memang. Satuannya kan macam-macam sendiri-sendiri tuh. Bisa di Satuannya gimana? Berapa mili kali? Enggak. Berapa mili Mbak Nisa? Di strip biasanya sih itu kan sebagai induknya ya. Oh, induknya dia. Di strip aja, dikosongin. Oke. Nah, berarti tindakannya ditambah apa aja tuh? Pemeriksa darah lengkap, Mbak Nisa. Leukosit. Leukos. Yang pertama tuh urutan pertama apa dulu biasanya? Bukan leukosit dulu biasanya. Nah, itu sebelum itu masukin masternya dulu, master leukositnya berapa. Tadi kan belum ada nih. Di sini kan Belum, masih iya. baru Enggak, lengkap. maksud Nah, saya urutannya bukan leukosit dulu. Itu ya kan nanti iya, berurutan kan? betul nanti tinggal berurutan nanti. Tapi sebelumnya nanti kita masukin dulu semuanya gitu. Master labnya. Jadi biar nanti tiga kita AB grup-grupin dulu deh. biasanya ya. Oke, AB Bu. AB. Metodenya Bu. Metodenya sama, Vena. Terus darah lengkap apa aja sih? Eritrosit, hematokrit ya. Leukosit, trombosit. Trombosit ada ya? Oh iya, trombosit. Leukosit itu terakhir ya kalau nggak salah ya. Yang pertama, sorry Mas, yang pertama tuh eritrosit. Yang eritrosit ini normalnya batas bawah perempuan 4-5, laki-laki 4,5 sampai 5,5. Juta garis miring mikro L, 4,5 mikroliter. Bu ya? Yang laki-laki 4,5 sampai 5,5. Satuannya juta per garis miring ya, pernya ya, mikroliter. Ada nggak mikro tuh? Satuannya Bu? Maaf. Juta per mikroliter. Pernya garis miring ya. Iya, Bu. Mikro nggak ada kode mikronya ya, simbol mikro nggak ada. Nggak ada Bu. Udah. Harganya berapa tuh nis eritrosit? Ini apa nih? HB ya? AB Bu. Oh, HB, sorry salah. Kalau HB itu normalnya 12 sampai 14 perempuan. 12 sampai 14. Ya, laki-laki 13 sampai 16 gram garis miring DL. GR garis miring DL satuannya. GR garis miring DL. Harga HB doang berapa nih? Ini dimasukin nggak harganya? Apa distripin? Dimasukin boleh Bu. Masukin Nanti, nih. Berapa harganya nih? Yang EST aja nih, harga yang EST.
Apa tadi? Darah lengkap ya? HB Ibu. Jadi Ibu, mohon maaf, tadi kan sebelum ditambahkan ke tindakan itu nanti satu persatu dimasukin ke master datanya dulu. Nanti Iya. setelah master datanya udah masuk baru kita dapat tindakan. Tapi nanti kan harganya tuh beda tuh dengan harga yang satuan itu gimana? Sebenarnya nanti harga itu masuknya ke master tarif juga sih, bukan belum di sini. Jadi ini masih master buat hasil laboratoriumnya nanti. Berarti Hasilnya. harga dimasukin apa enggak? Yang satuannya? Nggak usah dimasukin, di nolin aja di sini. Oh ya Harga udah nanti dinolin. di tarif Karena kan masuknya. harganya udah harga paket kan? Iya betul ini Heeh. di nolin aja. Coba aja Iya. simpan. Berarti dinolin. Nah, Oke. ya udah terus belajar. Coba Paling di print kita ngentrinya. sampelin dulu ya. Nanti darah Iya. lengkap masukin HB di Nanti yang bawahnya. lainnya diisi. Nah, tinggal dilengkapi. Nah ini tinggal udah. Nah, udah masuk simpan lagi. Nah sudah gitu nanti akan kelihatan turunannya gitu. Nanti akan kalau banyak tuh ada bisa beberapa juga kan pemeriksaan. betul. Nanti kita print out itunya sama kayak yang itu, yang PCR atau Betul. antigen. Nanti kita lihat ya Bu ya saat pelayanan. Oke. Silakan Mas Aman dilanjut buat inputnya di pelayanan tadi. Belum ada tadi. Ini misalkan dari software balas, kita klik pelayanan. Di sini kita pilih tindakan lab-nya. Misalkan tadi guru udah lengkap. Di sini nanti kita tulis hasilnya bagaimana. Langsung klik simpan Mas. Langsung klik. Nah itu nanti input hasilnya di situ ada. Hasil di kolom hasil diklik. Ngisi hasilnya di mana? Di situ. Di sini. Nanti diisi. Iya. Nah, ini contohnya misalkan HB-nya 12. Nah ini misalkan dia tidak normal ya. Tidak normal berarti contoh misalnya kalau 11 misalnya 11. 9 misalnya. Oh 9. Nah ini nanti 9 kita kasih bintang biar dia jadi merah warnanya. Coba. Oh kita sendiri yang bintangin. Iya kita yang bintangin. Oh oke. Nanti kita ini pemeriksanya siapa? Pilih ini pemeriksanya. Misalkan siapa analisnya ya. Nah, berarti nama analisnya harus dimasukin ke situ ya. Nah ini siapa misalkan. Atau dokternya misalkan. Nanti analisnya berarti kalau misalnya dari Prodia, oh dokternya bisa di situ? Pemeriksa dokter? Iya bisa. Ya contohnya dokter misalkan dokter ini. Nah ini tadi belum kita masukkan ya ininya ya apa? Tanda tangannya ya di profil dokter Jenny ya. Belum. Oh nanti tanda tangan labnya berarti dokter Jenny gitu maksudnya? Iya, gitu Ibu. Biasanya yang tanda tangan tuh di hasil lab tuh siapa nih? Coba kamu cek di hasil lab Prodia deh. Hasil lab Prodia contohnya ada nggak di situ Mbak Nisa? Nah ya, ini Bu hasilnya Bu. Analisnya yang tanda tangan ya? Iya, kalau dari Prodia. Nah, berarti nanti analisnya, namanya analis dari Prodia diminta datanya nih. Oh ya, siap. Terus sama yang dari DMP juga. Ya. Ini contoh hasilnya Bu, ini ada tantangan pengambilan sampel sama waktu selesai. Ya, oke, siap. Bisa ya berarti ya hasil lab ya. Ya, nanti tinggal kalau banyak tuh munculnya banyak sudah lengkap HB dan turunannya. Berarti nanti Nisa, nanti tolong Nadia dibantu ya. Hasil lab di entry nilai normal sama rujukannya nilai rujukannya sama jenis pemeriksaannya yang satuan dulu aja. Sama yang paket nggak apa-apa yang udah ada. Yang dari DMP ya Nis, kan kemarin udah aku kasih yang dari DMP ya. DMP. Ya, udah ada kan? Terus sama itu termasuk pemeriksaan Doppler vaskuler tolong dimasukin ya. Doppler vaskuler sama apa lagi kita ada pemeriksaan tuh. Yang GDS yang perifer kan ya. Jadi udah bisa ngeprint hasil ya. Iya, Bu. Oke, yuk lanjut silakan. Udah yang lab udah.
Terus tadi kan ada pertanyaan kesimpan atau tidak gitu ya. Ya, kesimpan apa enggak? Save-nya Ini di mana? langsung ini sudah langsung kesimpan kalau di sini gitu. Nanti kita ngeceknya di mana nih? Karena Di kemarin teman-teman hasil laboratorium di situ ada. coba boleh lihat. Hasil. Oh, di laporan. Ini. Di lain. Oh, di hasil-hasil. Ini sesuai nama-nama masing-masing ya? Iya. Oh, oke. Nanti coba aja klik dari tanggal 1 ada gak tuh pelayanan? Yang swab antigen ya misalnya siapa Iya. cari namanya. Yang kemarin siapa namanya? Ada nggak swab? Nah, ini udah ada ya? Ini Oh, ada. udah ada. Oke. Kan yang selesai ada yang terpanggil, Mm-mm. selesai bayar tandanya gitu. Oke. Mas, kalau misalnya yang data pasien di mana ngelihatnya ya? Rekapan data-data pasien. Di pendaftaran data pasien, Bu. Nah, pendaftaran data pasien, terus kita ngelihatnya di mana ngebukanya nih? Ngebuka filenya dari kunjungan perkunjungannya. Misalnya Bu Sofia deh, coba buka deh. Oh, itu klik yang tanda biru tuh, tanda biru. Sofia coba buka. Sofia Sonarti. Biru yang kiri Mas, nah yang itu, rekam medis. Nah, ini. Oh, ini ya. Ini ada kunjungannya, mana kunjungan perkunjungannya? Ini perkunjungan, Bu. Perkunjungan itu. Oh, nggak diisi ya, kosong ya sih sama teman-teman ya. Iya. Ini tolong diisi nanti ini Nadia, Faita, teman-teman perawat ya. Itu Sofianya kayaknya salah deh, Bu, bukan itu, Bu. Masa? Sofianya itu Sofia apa? Coba Sofia yang satu lagi. Sofia mana nih? Maju, Pak. Sofia mana? Sonarti. Tadi Sofia mana? Iya, Suranti, Bu. Sonarti, Mas. Bismillah. Suryati. Ada gak? Sama tuh, kosong juga. Oh iya, Bu. Tolong nanti diisi, jadi setiap pasien itu diisi itunya. Baik, Bu. Jadi nanti kalau bisa di ruangan saya itu ada ininya sudah terbuka. Jadi kemarin tuh kan saya minta setiap tindakan tab itu langsung dibukain. Jadi dokter itu langsung entry ke situ, sama perawatnya juga langsung entry ke situ. Diisi dulu di situ, baru ngisi yang manualnya. Ya, jadi setiap pasien datang itu kan, itu tab itu di depan dokter atau laptop satu di depan dokter, dia langsung entry di situ. Jadi dokternya yang entry ya, Bu? Iya, dokternya yang entry. Yang ngerjain yang entry di situ. Ya, atau misalnya kalau ada asistennya, ya asistennya yang ngisiin. Oke, Ditanyain aja, Dok, ini anamnesisnya gimana, Dok? Gitu. Pemeriksaan fisiknya gimana, Dok? Nih. Sambil dinyebutin dokternya. Misalnya dokter sambil meriksa, nanti yang asisten yang ngisi. Atau kalau dokternya sendiri yang mau ngisi, ya berarti dokternya yang ngisi gitu. Ya, intinya setiap pasien itu langsung dibawa dengan laptop atau tab-nya untuk langsung diisi datanya. Jadi jangan kosong begini ya. Baik, Bu. Oke, tolong itu dibikinin itunya, nanti dioperin ke teman-teman yang lainnya. Lanjut, Pak, berarti bisa ya, dicek ya setiap hari ya. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Tadi nih ya, yang nota. Dan jangan lupa setelah, walaupun tadi kita sudah isi di sini laboratorium bagian darah lengkap, nanti ditandakannya juga ditambah ya. Soalnya nanti ini yang akan masuk ke bagian kasirnya. Darah lengkap sudah ada. Ini darah lengkap. Kita simpan. Terus setelah itu kita ke proses kasir. Dan nanti kasir sebelum di print out itu bisa dilihat di Oh iya, maaf deh. Mas Faisal. Mohon maaf, saya mumpung ingat. Mas Faisal, nanti tolong juga udah mulai ini ya, semua ke entry ya, ke Sintasi ya, setiap hari ya. Iya, Bu. Lanjut, Mas. Ini darah lengkap 195 ini, Bu. Tadi 225 ya, perlu direvisi tuh. Nah, kenapa tuh bisa begitu munculnya? Ya, ini yang dari tarif, Bu.
Jadi tadi kalau yang dari Oh, beda ya? beda. Jadi kalau yang dari laboratorium sebenarnya itu belum pernah nggak harus diinput sih untuk biayanya karena input Ada di tarif. ada di tarif. Oh, oke. Berarti nggak harus diinput di situ ya? Iya, betul. Jadi Diinputnya di tarif aja ya, karena nggak terkoneksi ke tarif ya? Betul, karena itu sebenarnya buat master hasilnya sih. Oh, ya udah. Berarti nggak usah diinput untuk harganya. Nanti ini tinggal disesuaikan nih darah lengkap berapa ini. Nah, itu sih. Terus sama tadi kan ada apa preview ya untuk lihat ngeprint. Nah, itu lihat di sini bawahnya tuh. Di preview printer bawah. Nah, itu. Maksudnya teman-teman itu bisa nggak sih nggak harus preview, jadi langsung di sini kelihatan semuanya? Maksudnya semuanya bisa ini nanti langsung muncul Bu kalau ada obat. Kemarin tuh gimana kendalanya Nadia? Nggak langsung muncul apa gimana? Harus di print view dulu katanya. Kalau saya muncul Bu obatnya. Mbak Nadia gimana kalau Nadia? Ya, Bu. Kenapa harus ke print preview dulu tuh kenapa? Nggak muncul Bu itunya. Nggak muncul di sini? Biasanya kalau ngecek itu harus di print preview dulu, Bu, baru ada keterangan semuanya. Keterangan apa yang dibutuhkan yang nggak muncul di sini? Yang nggak muncul di sini apa? Kalau Vital muncul? Semuanya rinciannya? Muncul. Muncul. Sampai totalnya muncul? Iya. Totalnya muncul, Mbak. Yang nggak muncul apanya, Nat? Ini biar ini, maksud saya biar jelas ini teman-teman di sintasinya. Yang nggak muncul di preview sini sampai harus ngelihat ke print preview itu apa? Atau mau coba di Coba. biar lebih jelas? Coba, boleh. Silakan Kak Nadia. Mau sharing. Mbak Nadia, coba Mbak Nadia. Yang nggak muncul apa? Bentar ya Bu. Sambil menunggu Kak Nadia, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Ini, kalau untuk melihat kemarin tuh Mbak Nisa mau ambil data rekap pasien ya Mbak Nisa ya? Iya, saya mau ngambil data rekap. Terus nggak bisa gitu apa gimana kemarin? Kendalanya apa Mbak Nisa? Kan di laporan itu seharusnya di laporan itu saya kan ingin melihat kunjungan pasien per bulan Januari, Februari, misalkan seperti itu. Nah, kemarin saya lihat di laporan itu di data pemeriksaan kayak ini yang muncul cuma yang tanggal kemarin. Terus kemudian saya buka di data penjualan juga tidak ada gitu. Untuk tanggalnya sudah diubah, Pak? Ingin melihat kunjungan pasien per bulannya. Tanggalnya udah dirubah belum Mbak Nisa? Coba di Desember deh Mas. Desember Mas, data Desember. 1 sampai 31 Desember. Ini udah dirubah belum Mbak Nisa? Udah di-setel? Oh, tanggal itunya ya? Iya. Di sini untuk merubah tanggal. Di-setel tanggalnya dulu. Nih, lama nih Mas muternya nih Mas. Karena ini narik datanya lumayan banyak ini. Oh, kalau banyak begini tuh lama gitu. Kalau per bulan bisa nggak? Ini 1 bulan nih. Ini bulan Desember nih. Oh ya. Ini kita mau ngelihat ininya di Excel. Coba ke Excel Mas. Muncul di Excelnya gimana? Bentar, Bu. Itu tanggalnya di setting nih, mau bulan apa? Per bulan 1 Desember sampai 31 Desember. Itu kemarin belum kamu setting tanggalnya. Nah, ini nanti muncul Excel-nya gini nih. Tanggal 1 sampai.
Itu ada tulisan Excel tadi diklik aja langsung ke download Excel-nya ya Mas ya? Iya betul Ibu. Ada Excel, ada PDF. Tuh, ada PDF, ada Excel. Excel nanti kan kamu kalau mau bikin grafik gampang kalau Oh, pakai Excel. iya iya. Nah, ini udah ada nih di sini datanya. Kalau diagnosa tuh nggak muncul ya Mas di sini ya? ICD-X-nya ini nggak diisi ya soalnya ya? Diagnosa di iya itu udah diisi Iya. berarti. ICD-X-nya harus diisi Mbak Nisa. ICD-X-nya itu ini Dari dokter. diagnosa dokter kalau dari dokter, kalau dari perawat ya diagnosa perawat. Iya. Diagnosa perawat nggak ada di sini ya Mas ya? Sekarang ada ada yang diagnosa diagnosa keperawatan. medis. Keluhan keperawatan coba masuk ke laboratorium itu udah saya tambahin. Coba mana keluhan keperawatan? Coba di tadi Nggak, di pelayanan aja, pelayanan pakai pasien tadi aja. Laboratorium. Maksud saya di rekapannya akan muncul nggak? Kita pindahin lagi. Bilang nggak mungkin. Nah, ini ada nih asuhan keperawatan tuh. Keluhan keperawatan. Ya, ini harus diisi nih. Nanti harus diisi nih teman-teman ya. Jangan dikosongin terus ya. Jadi asisten itu sambil ngisi ini asistennya. Mas, di rekapannya bisa ada muncul juga nggak keluhan keperawatannya? Tadi rekapan yang tadi. Laporan di laporan. Oh iya, sama ini kalau data yang lama-lama bisa kita entry nggak? Kita isi? Kita input, bisa nggak? Misalnya Yang pasien lama udah nggak bisa, Bu. udah Kan di close ya? Iya, sudah tutup. Kalau dari data master juga nggak bisa? Nggak bisa kalau itu. Harus next selanjutnya baru bisa. Itu Mas, di laporannya Mas, muncul nggak? Munculnya di mana tuh untuk keperawatan? Keperawatan di Excel-nya kayaknya belum kita tampilin ya, tapi kalau di print out kunjungannya itu sudah ada sih. Dan out kunjungan kan satu-satu, maksudnya untuk rekapan 1 bulan boleh nggak ditambahin di sini? Iya, nanti saya tambahin asuhan di situ ya sebelah ICD-X. Keluhan keperawatan aja, satu Iya, aja. keluhan. Diagnosa nggak ada ya tadi ya di asuhan keperawatan ya? Nggak ada sih, Bu. Masuknya tadi ke asuhan itu dari PPNI ya kalau nggak salah itu ID-nya. Diagnosanya. Nah, itu dia. Asuhan keperawatan, oh diagnosa. Mestinya judulnya bukan asuhan keperawatan itu, Mas. Diagnosa keperawatan. Asuhan keperawatan itu terdiri dari pengkajian, rencana tindakan, diagnosa, itu kayaknya harus diganti judulnya tuh, bukan asuhan keperawatan, diagnosa keperawatan. Isinya diagnosa kontennya ya. Iya, kontennya diagnosa kan? Coba lihat Iya, judul atasnya deh. Judul atasnya apa? Sorry, diklik di luar. Nah, ini rencana keperawatan, ini rencana asuhan keperawatan judulnya. Rencana asuhan keperawatan itu terdiri dari diagnosa. Tadi itu yang di dalam entry asuhan keperawatan tuh diagnosa semua tuh. Nah, baru rencana tindakan. Coba di rencana tindakan apa aja isinya? Kosong sih, Bu, itu free text bebas. Oh, free text. Oh. Hanya kita ini dari asuhan keperawatan, soal hanya itu yang kita standar. Ini mungkin bukan rencana lagi kali ya, kan kita sudah intervensi nih. Kalau rencana itu kan baru mau dilakukan. Judulnya diganti kali, bukan rencana tindakan tapi intervensi keperawatan. Oh iya. Atau tindakan keperawatan gitu. Jam-jam 7 lah. Jadi nanti keperawatan inputnya yang ini ya. Iya, terus rencana asuhan diganti aja lah dengan asuhan keperawatan langsung. Karena kan kalau rencana itu kan kita belum lakukan ya. Tapi di sini kan kita mau ngentri ini yang udah kita lakukan kan. Betul. Jadi judulnya itu bukan rencana keperawatan tapi asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan jadi diagnosa keperawatan, rencana tindakan jadi tindakan keperawatan atau implementasi keperawatan. Keluhan keperawatan ini apa ya? Keluhan keperawatan itu harusnya adanya di awal ya, sebelum diagnosa. Keluhan itu biasanya sama sih, sama di atas tuh ada Maksudnya keluhan juga kan. ke pengkajian Keluhan umum kali, Bu. utama,
Itu mungkin bukan keluhan keperawatan. Iya, Karena iya masuknya ke situ. masuknya nanti connect ke ini, keluhan utama. Enggak, connect nggak? Berbeda Bu, karena kadang kan ini kan ada yang inputnya perawat, ada yang dokter gitu. Nah, biasanya. Kalau telah diobati sebelumnya tuh maksudnya gimana? Ini penyakit sebelumnya, Bu. Perawatan sebelumnya kali itu. Perawatan sebelumnya. Itu udah ada kan di input di anamnesa di bawah. Ya maksudnya Sama kan, kalau satu pasien kan sama, keluhannya sama, kemudian riwayatnya sama. Maksud saya jadi nggak 2 kali ngisi tuh. ya, yang itu bisa dikosongin sih Bu. Kadang kan apa, klinik lain kan ada yang inputnya perawat, ada yang inputnya dokter gitu. Enggak, maksud saya yang itu diganti aja, misalnya ganti dengan tujuan perawatan misalnya, sama rencana tindak lanjut misalnya. Karena itu kalau keluhan sama itu kan riwayat ada di anamnesa. Jadi maksudnya biar nggak 2 kali ngetik, Mas. Jadi diganti tujuan keperawatan sama rencana tindakan selanjutnya misalnya. Itu nanti ada lagi Bu Di mana? edukasi selanjutnya, pencarian lihat. Oh, rencana tindakan lanjut ada. Evaluasi ada nggak? Evaluasi tidak ada. Evaluasi nggak ada, berarti ganti evaluasi aja sama tujuan keperawatan. Tujuan perawatan sama evaluasi. Sebenarnya evaluasi di bawah sih harusnya. Ditambahin di itu tuh rencana tindakan paling bawah deh, maaf. Mati, Di bawah itu di edukasi sama evaluasi harusnya satu lagi nih. Bisa disesuaikan, Mas. Nanti disampaikan Bu ke tim Ya. development. Oke. TACC apa ya? TACC apa ya? Ini detek juga sih Bu. Ini diagnosa tambahan, nanti dokter ngisi diagnosanya tuh di mana? Di diagnosa tambahan. Diagnosa utama. Nanti di sini masukkan ICD-10 nih. Masukin ICD-10. Untuk apabila ada tambahan diagnosa bisa ditambahkan di sini. Bu. ICD-10-nya udah otomatis di situ ada nggak? Sudah ada otomatis Bu. Tinggal diklik aja. Diklik, coba misalnya abdominal pain, muncul dia. Oh, ada ya di atas ya. Ada Bu. Coba abdominal pain. Oke. Oh iya, ada udah. Oke, berarti udah ada ya di situ ya ICD-10-nya. Ini tambahan diagnosa itu berarti kalau nggak masuk ICD-10. Biasanya diagnosa itu kan ada diagnosa utama dan diagnosa tambahan. Nanti di situ Bu. Sama tetap ICD-10 juga parameternya. Oh, oke. Ya, lanjut deh. Tadi Mbak Nadia udah bisa belum? Itu mungkin Mbak Nadia apa belum diinput dari polinya gitu, dari perawatnya, jadi tindakan obatnya nggak muncul atau gimana? Biasanya kayak gitu sih. Udah. Enggak Kak, udah ada. Paling ini aja kalau misalkan kalau misalkan kita nggak lagi nginput di resep, terus kalau misalkan dia kan paket itu kan di 100%-in. Nah kalau misalkan dia udah sampai kasir itu tetap
tetap ada harganya, nggak nol. Jadi kita harus nginput ulang 100%-nya itu, Kak. Emang gitu atau gimana? Diskon ya? Iya, Coba di diskon. ditampilin nih. Nat, bisa kali nggak ditampilin? Ya, sebentar, Bu. Iya. Dari sini, Pak. Contohnya di pasien Bu Sophia dulu atau gimana, Bu? Boleh. Ini yang kebun pedas nanti dihapusin ya, Nis? Ini kan kita misalkan di resepnya, misalkan ini pasiennya paket ya, Kak? Paket ya, paket. Oh, terus teman-teman mau ngentri stok barangnya ya? Bukan, Bu. Kayak misalkan, kan kalau misalkan paket kan di diskonnya itu kan berarti 100% ya, Bu? Yang obatnya. Ya, di obatnya. Nah, Iya, kalau karena dia bayarnya jadi bukan satuan, bayarnya paket gitu kan. Ya. Cuman kan mau ngurangin stok barang, jadi harus ngentri obatnya juga kan. Ya, Bu, betul. Nah, tapi ternyata setelah di entry, muncul lagi angkanya gitu. Padahal udah didiskon 100%. Ya, di sininya udah didiskon 100%, tapi di kasirnya masih 100%. Masih nggak, maksudnya nggak ada diskonnya. Nggak ada diskonnya. Nah, itu kenapa tuh, Mas? Dicoba, Gitu? dicoba. Coba. Coba masukin yang paketnya dulu dong, Neng ya. Apa paketnya belum dimasukin kali nggak? Enggak, tetap udah dimasukin sih, Bu. Enggak sih, Bu, itu enggak berpengaruh ya. Coba deh. Bu Irma, kalau kemarin yang diajarin sama Habibi, kalau mau diskonnya itu waktu di ini Bu pembayaran, nanti ada tulisan diskon baru bisa. Oh, jadi di tindakan ini nggak usah didiskon dulu. Iya, nanti pas waktu pembayarannya baru bisa. Pas di kasir berarti diskonnya. Iya. Di item obat itu, Bu. Jadi di ini ya, di kasirnya aja berarti ya? Iya nih, Nat, berarti jangan di sini nggak usah kamu masukin, Nat. Nanti pas di kasir. Ya, Bu. Di sini biarin dulu aja. Oke, terus, siap. Apa namanya yang paket berarti masuk juga ya? Gimana maksudnya, Bu? Ya paket perawatannya kan? Iya masuk, Bu. Kalau dari sintasinya gimana? Iya betul, Bu, seperti itu. Ini tarif paketnya tetap masuk. Di kasirnya aja berarti memang ya, nggak bisa dari sininya ya. Ini kan dari polinya kan? Iya, kalau ini kan dari poli, nah ini dari kasir. Berarti yang ngediskonin nanti di kasir ya, di akhir. Iya, di item obat tersebut. Nah, dicoba aja sampel beberapa biar ketahuan nanti. Enggak sih, udah kebayang ya, Nat ya? Ya, Bu. Udah kebayang. Oke, terus apa lagi tadi? Sebelum ada yang baru, itu tadi ada yang baru katanya. Udah kejawab semua belum ya tadi? Keluhan teman-teman? Mbak Nisa udah belum? Yang tadi saya catat ada nota, tanda tangan. Nota itu gimana tuh, Mas? Nota itu tadi yang preview. Yang preview. Oh, print review. Oke, terus? Terus surat antigen untuk bayar. Terus antigen tersimpan atau hilang. Nah, itu gimana tuh tanggalnya? Tanggal tadi sudah, Ibu, sudah muncul. Udah ya, oke. Terus apa lagi? Data rekap pasien. Rekap pasien udah. Tadi awal disebutkan. Atau mungkin ada tambahan lagi? Diagnosa, Bu, yang untuk perawatnya kayak DFU gitu. Iya, itu tadi diagnosa keperawatannya nanti itu kan tadi udah ada tuh di itu nanti kalau yang nggak muncul bisa manual nggak, Mas? Kalau yang nggak ada dari itu tadi tuh, coba ke Nadia, coba di close dulu ya. Ini masih Nadia yang share screen ya.
Coba ke share screen-nya Mas siapa nih? Alwan, Ibu. Alwan. Yang itu tadi Mas yang pas apa namanya? Diagnosa tadi. Diagnosa yang nanti bisa digantikan ya. Jadi Ibu, ya. diagnosanya tadi yang asuhan keperawatan diganti diagnosa. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang di sini terus kita ketik manual bisa? Nggak bisa, Ibu. Ini udah Nggak dari bisa data. ya. Adanya apa aja itu? Diabetes luka. Luka ada nggak? Luka coba luka. Klik diketik luka. Luka tekan doang yang muncul nih Mas. Risiko lagi. Jadi kalau bisa nggak ditambahin luka diabetes, luka bakar, luka kanker. Bisa nggak? Nanti kami kembalikan ke tim itu. Nah, Ibu. di list aja. Tolong di listin ya Mas Faisal ya. Di grup itu disintasi tambahannya luka-luka apa aja yang dimasukin ya. Luka kecelakaan kayak gitu ya Mas Faisal ya. Stoma ada nggak Mas? Stoma ada nggak? Stoma coba. Klik stoma. Ketik stoma. Stoma juga belum ada nih. Ostomi ada nggak? Ostomi juga nggak ada, berarti stoma juga. Terus kaki diabetes ada nggak? Nggak ada juga. Yang di kita minta tolong ditambahin aja ya Mas ya. Sama ini ada list kodenya gak dia? Kode standarnya? Mesti lihat di SDKI itu. Ini pakai kode ya memang ya? Iya, ini sebelum dari SDKI keperawatan sih, mungkin ada yang nggak lengkap kali ya dari PPNI-nya ya. Iya, nggak kurang kayaknya. Kemarin saya lihat memang luka tekan doang yang dibahas di SDKI itu. Iya, Sedangkan kasus kita kan nggak cuma luka tekan di sini, lukanya macam-macam. iya, lebih bagus ada kodenya sih, jadi biar bisa ICD-nya sama gitu standar. Nanti coba dicek di SDKI-nya ya Mbak Nisa ya. Nanti bisa dikirim aja Bu, nanti minimal kode sama buku namanya sih dia buku sih bukan PDF. Oh iya, PPNI belum ngeluarin yang versi itu ya. Belum ngeluarin versi itu dia. Ya mungkin nanti bisa dimulai dari yang sering digunakan dulu aja. Iya, yang sering kita pakai aja dulu ya Mas, tolong ditambahin ya. Betul nanti. Soalnya maksud saya kan gini, kita semua pengen udah by sistem nih. Sayang banget kalau misalnya nggak kepake sistemnya, cuma buat transaksi kasir doang gitu loh Mas. Iya betul. Jadi minta tolong. Fiturnya sudah ada gitu. Jadi tadi yang dari saya minta tolong direvisi yang nama-nama judul tadi ya, rencana keperawatan diganti dengan asuhan keperawatan, kemudian asuhan keperawatan diganti dengan diagnosa keperawatan. Tolong ditambahkan diagnosa keperawatannya luka-luka, nanti kita list ya luka apa aja yang ada di kasus kita aja. Kemudian rencana tindakan diganti dengan tindakan keperawatan atau intervensi. Kemudian keluhan keperawatan atau telah diobati sebelumnya ini diganti dengan tujuan perawatan. Itu sih yang minta tolong direvisi ya, supaya maksud saya ini kepake gitu loh data ini gitu. Jadi kan biar enggak 2 kali ya kita ya sistemnya. Kalau tindakan di bawah itu boleh di itu enggak untuk di situ ya tindakan ya maksudnya. Oke, ya. Ya, itu sih tambahannya. Ini nanti yang di bawah itu Mas tolong deh yang ke bawah yang apa tuh namanya? Yang tadi itu. Nah, ini rencana tindakan kan saya minta diganti dengan tindakan keperawatan ya, itu nanti tulisannya bisa 1, 2 ya? Bisa poin-poin gitu ya? 1 apa, 2 apa gitu bisa ya? Enggak sih Bu, nanti pakai koma sih kalau itu ya. Jadi koma ya. Iya, di sini ya. Jadi dia teks keseluruhan gitu. Rangkaian. Terus datanya di situ nyimpannya soalnya. Bisa di poin-poinnya. Oke. Dari teman-teman yang lain, ada lagi tambahan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan di cek laborat, Mas, kayak cek darah lengkap, terus hasilnya nominal apa namanya, nilai normalnya berapa, terus dan lain-lain, Mas, kayak itu, biar kita bisa nyimpen di sistem klinik dan bisa di print juga, Ibu.
Mas Udin kayaknya telat ya masuknya ya. Tadi udah dibahas itu Mas Udin. Oh, udah. Jadi dari kitanya harus entry dulu. Nanti Entry udah dulu ya, Bu. nanti tolong dibantu aja teman-teman perawat untuk entry ya untuk hasil lab ya. Baru nanti bisa di print out. Bisa diklik bisa ditulis hasil juga termasuk periksa gula darah sewaktu yang pakai perifer sama kolesterol, asam urat juga bisa kita bikin ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang lain Mas Udin? Teman-teman yang lain ada lagi? Itu untuk alamat pasien. Nah, kemarin saya cek untuk alamat kan itu udah ada pilihannya untuk kecamatan, kelurahan gitu ya, Bu. Nah, terus pas dicek untuk alamatnya ternyata yang keluar cuman yang kita tulis di catatan aja tuh yang jalannya. Tapi Yang untuk kelurahannya alamat nggak keluar. kecamatan nggak keluar semua jadi yang keluar cuman kayak ini kalau Jalannya kita doang. cek di sini cuman keluar Jalan Cemara Kipas 2 gitu doang. Oh, kenapa tuh, Mas? Itu sebenarnya bukan nggak keluar ya, tapi memang nggak ditampilkan di list ini. Tapi kalau kita lihat riwayatnya banyak, soalnya kalau tampil semua kan banyak tuh di list kanan kirinya. Ini tapi kalau kita lihat di dashboard nih, di sini udah masuk nih, misalkan dashboard kan kita tambahin update fitur ini ya, analisis pelayanan nih. Nah ini kan ada di bawah ini sudah ada ini data kecamatan. Nah ini ada. Tapi di data pasiennya nanti kalau kita mau lihat bisa kelihatan nggak? Bisa ya. kelihatan. Maksudnya pas di laporan ya di data pasien. Betul. Yang penting sih kita sudah input sih itu. Kita aja dari bulan Desember coba Mas di hari itu. Tanggalnya 3 ya. Nah, 2022 ya. 23. Jadi kalau mau ngambil rekap data ini Mbak Nisa, Mas Faisal dan teman-teman, tanggalnya jangan lupa ditulis. Nah, itu nanti dia udah langsung muncul di situ bawah ada. Coba bawah lagi. Nah ini kan rata-rata tanah sereal tuh pasiennya, nah ini kan. Itu ada yang dari Syah Kuala ya? Iya, biasanya pendatang Bu, atau yang lain. Nah, ini pasiennya di klinik Mois nih? Iya, ini di klinik Mois saja. Oke. Jadi kebanyakan dari tanah sereal ya? Iya, kita jadi tahu di sini. Oke. Nah, Oke. Fitur baru ada yang mau disampaikan dari Sintasi nih? Kayaknya namanya ganti jadi Medisin nih. Iya, rebranding Bu. Sekarang namanya Medisin, bukan Sintasi lagi. Iya, nanti ininya sambalnya banyak kali. Ke Medisin namanya. Saya yang fitur baru ya, tadi pertama kalau kita lihat di data obat ya, data produk coba. Nah ini kan harus di sini tuh kita tambahin dari sisi, nah ini yang merah-merah nih, di sini kan ada stok minimum nih. Iya. Harusnya stok minimum itu kita isi dulu gitu ya. Jadi buat dia nge-remain gitu, nge-remain stok yang mau habis, yang harus kita beli. Makanya di sini ada tanda warna merah. Nah itu ada situ nanti peringatan stok habis. Oh, itu ada peringatan. Kita tinggal baca mana yang stoknya udah mau habis ya. Tinggal lihat dari situ ya. Oh iya Mas, ini kemarin itu kita kan begini ya. Stok kita tuh kan pemakaiannya nih Mbak Farmasi mana nih Mbak Farmasi? Coba. Kemarin ada kendala nggak, Fen? Stok di mana Fen kemarin Bu Vera bilang? Iya Bu, itu mana sih ini? Enggak Bu, itu yang bukan di sistem Bu, yang di ini di depo. Iya kan terkait ke sistem, kan semua terkoneksi ke sistem. Jadi gimana kemarin itu? Kan harusnya stok di real dengan stok di sistem itu sama, ya kan? Ada kendala nggak? Karena kan gini, teman-teman tuh kan kadang penggunaan barang cuma setengah, seperempat gitu kan.
Nah, itu bagaimana di ininya ada kendala nggak? Enggak Bu, maksud Penny gini aja Bu, kalau untuk yang setengah 1/8 gitu, Penny nggak ngitung, Penny ngitung yang persatuan aja Bu. Lah terus kalau nggak dihitung gimana stoknya? Kalau yang udah keluar gitu produknya, itu untuk yang udah barang stoknya gitu. Duduk atas meja. Berarti nanti kan gini misalnya. Hmm. Misalnya Aljile datang beli barang misalnya 10. Kan? Itu yang masuk ke dalam sistem 9 yang utuh, yang satuan, 1 yang dikeluarkan untuk yang potongan gitu. Iya Bu, kalau udah keluar gitu, Penny hitungnya pas yang udah keluar aja Bu, 1 kurang gitu. Feni harus Kalau- tetap menghitung yang setengah 1/4-nya. Harus tetap dihitung, tapi stoknya dipisahkan antara stok yang utuh, penggunaan utuh, dengan stok yang penggunaan sebagian. Jadi jangan digabung, makanya itu yang selalu saya bilang, jangan kalau ada udah yang dibuka, jangan buka yang baru, pakai yang udah dibuka, karena stoknya itu yang udah dibuka itu yang harus dihabiskan dulu gitu loh. Kebayang nggak, Fen, maksudnya? Iya Bu. Jadi nanti misalnya kamu pisahin nih, jadi nanti di barang, di penyimpanan barang pun harus kamu bedakan. Alginet yang potongan atau yang apa istilahnya? Alginet yang satuan dengan alginet yang potongan misalnya, yang per penggunaannya. Nah, alginet yang potongan misalnya stoknya dua bungkus itu alginet potongan. Sama nanti Vital juga gitu ya, Vai, di KAR ya. Nah, kalau dipakai Bu, setengah, baru masuk lagi. terkait dengan stok barang nih, Vai. Jadi nanti misalnya datang barang alginet 10. Dari 10 ini, 8 itu misalnya kita taruh untuk stok yang utuh, yang satuan. Yang pasien beli 1 gitu. Dua piece kita pisahkan untuk yang pasien penggunaannya hanya setengah, 1/4, 1/8. Ya, jadi kalau misalnya dari 2 itu, stoknya 2 nih, kemudian digunakan setengah, berarti kan sisa stoknya 1,5. Iya. Itu di sistem dengan di real harus sama, Fen. Berarti Nah, Penny lihat notanya ya Bu. Kenapa? Berarti Penny lihat nota. Iya betul, lihat nota. Nota itu ditulis untuk dilihat, untuk dicek, di cross check. Kalau nggak dicek, nggak di cross check ya bablas nanti. Hitungan stok yang udah dipakai sama yang satuan itu beda. Yang Dibedain. bedain, karena nanti di sininya kan beda nih. Ini saya juga agak bingung nih Mas nih. Karena gini, di sini ada alginet setengah, alginet 1/4, alginet 1/8. Padahal stok barangnya cuma 1, itu doang gitu. Itu gimana tuh? Mas Sintasi, Mas Alwan. Gimana Mas Alwan, kira-kira? Kalau penggunaan produknya kayak gitu, setengah-setengah. Ya Bu, kalau di sistem dia hanya bisa ngebaca per item produk terkecilnya gitu kan. Jadi misalkan tadi kan ini kan ada yang maksudnya kalau di klinik ini kan ada yang pakainya setengah, 1/4 dan lain-lainnya. Iya. Nah, dengan kalau saat kita terima faktur itu kan kita sesuai dengan stok yang paling dia kirim kan. Iya betul. Itemnya. Nah, di sistem hanya bisa menghitung sampai bagian itu gitu dan belum bisa menghitung tadi satu item ini bisa dibagi jadi berapa 1/4 quantity obat gitu kan. Iya. Atau kalau gini gimana ya? Berarti nanti teman-teman untuk yang satuan itu 1, tapi untuk yang potongan itu kita hitungnya persenti aja kali ya. Jadi supaya stoknya itu cuma 1. Jadi misalnya gini, alginet Modres 10 kali 10 ini untuk yang beli satuan kan. Ada stoknya misalnya 8. Kemudian kita bikin alginet Modres per sentinya. Per sentimeter tuh berapa misalnya? Per sentimeter misalnya
10.000. Jadi nanti di situ kan berapa sentimeter kita ini. Jadi stoknya cuma 1 tuh di situ aja tuh yang pemakaian. Jadi nggak ada lagi yang 1/4, 1/8, 3/4 nggak ada lagi gitu. Karena kaitannya dengan stok nanti bingung ini. Karena masing-masing ini kan harus ada stoknya Mas ya. Iya, kalau kayak gini kan jadinya saat Iya. kita beli barang pun bingung juga nih saat penerimaan gitu kan. Kan kita beli barang kan nggak mungkin kita inputin misalkan Aginet Modest 10x10 1/4 gitu kan. Nah, prinsipnya kan tahunya cuma Aginet Modest 10x10 gitu. Betul. Jadi nanti yang penggunaan internal nih kayaknya harus diganti nih Mbak Feni, nanti dibantu sama Mbak Ana ya. Jadi untuk Alginet Modress ataupun yang lainnya itu kita nanti ngukurnya per senti atau per mili aja. Misalnya kira-kira makainya berapa mili nih, 10 mili kah? Misalnya 3B oil ya, makanya 10 mili, atau Kilbak makainya berapa mili, jadi per mili. Jadi yang potongan itu tidak ada lagi yang per 1/4, setengah, 1/8, 3/4, tapi per mili atau per senti penggunaannya. Kebayang nggak, Fen? Bu. Jadi nanti tolong diganti ya. Misalnya Alginet Modress per sentimeter. Nah, tinggal dibagi aja tuh harga yang 36 berapa tuh? 54 misalnya. Itu berapa di sentimeter, per sentinya jadi berapa gitu. Bisa nggak sih nggak usah ada, bisa nggak sih di sini dimasukin harga pembulatan ya Mas ya? Harga penjualan maksudnya ini kan harganya banyak kan 322, 633 belakangnya ini kan agak susah nih. Itu masih dalam pengembangan Ibu. Apanya? Harga penyesuaian harga pembulatan nggak ada ya? Iya, belum. Masih yang dikembangkan. Iya, Masih on soalnya proses itu. Itu masih kita proses itu untuk pembulatan. Oh ya udah, berarti Kamu ntar udah kalau rencana diupdate gitu. udah bisa kabarin ya harga pembulatan ya. Ngitungnya susah soalnya nih. Oke gitu ya untuk stok ini ya, farmasi ya, Fen? Ya, Bu. Oke, dari medisin ada lagi tambahan? Sama nanti di penerimaan itu ada ED-nya, di ED-nya. Iya, dimasukin. Oh iya, berarti barang penerimaan juga masuknya di mana, Mas? Ini ya, penerimaan barang ya? Oh iya. Ini udah pernah ya? Oh, tapi jarang beli ya? Enggak pernah diisi nih. Jadi nanti tolong teman-teman diisi ya, ini ya, penerimaan barang ya, masuk ke sini ya, Fen. Nah, ini Nah, caranya coba dijelasin lagi caranya, Mas. Pengajuan barang, penerimaan barang, tolong dijelasin lagi deh. Iya, Bu. Untuk pengajuan barang nanti kita Pengajuan barang masuk juga ke di sini nih nanti Mas Faital ya. di farmasi Dari ya. sini. Jadi teman-teman sistem ini tuh benar-benar dimanfaatkan ya. Ya, Bu. Tolong dijelasin lagi cara pakainya, Mas. Baik, Ibu. Izin menjelaskan. Nanti masuk ke bagian farmasi, lalu ada pengajuan barang, klik tambah PO-nya di sini. Iya. Pelan-pelan ya, Mas. Oke. Nanti di sini kita bisa cari produknya yang ingin kita beli, misalkan paracetamol, di sini udah yang warna merah. Misalkan produk testing. Lalu kita klik di sini jumlahnya berapa, pengajuan barang misalkan 100. Di sini. Lalu kita pilih suppliernya. Nanti di supplier ini bisa ditambah di sini. Nama suppliernya apa, nomor teleponnya, alamatnya, misalkan PT Posting. Nomor telepon. Wilayahnya. Wilayah. Alamat email dan alamat bisa di opsional. Kita bisa klik simpan. Nanti di sini dia akan muncul. Ini sudah ada nih, LB dan yang lain-lain. Kita testing. Lalu keterangannya bagaimana? Bisa diklik di sini. Nah, lalu kita proses. Nanti setelah proses, dia akan seperti ini statusnya diprosesnya. Dan nanti misalkan kepala farmasinya atau manajernya bisa klik di sini untuk meng-approve
PO-nya tadi, pengajuan barang. Apabila dirasa sudah benar, butuh 100 misalkan tidak bisa diedit lagi di sini, lalu kita approve. Oh, nanti koordinatornya bisa ngedit ya? Bisa ngedit. Jadi ini pengajuan dari Pengajuan dari staf farmasinya staff ya, misalkan dari staff, kemudian nanti tindakannya di iya. ya begitu. Misalkan proses pertama terlalu banyak, jadi edit di sini 90. Lalu di Stok saat ini tuh nanti munculnya otomatis atau diisi manual? otomatis dulu. Otomatis sesuai di sistem ya? Ya. Ini tes Oke. kemarin. Lalu klik approve di sini. Kita lihat detailnya di sini nanti. Kita lihat detailnya mau bikin bisa. Dan nanti setelah pengajuan barang selesai, maka langsung kita masuk ke penerimaan barang. Ini mesti menunggu, kita klik tindakan, kita masukkan nama fakturnya, nanti masuk ke gudang mana, satu pusat, Kebun Pedas, Kramat Jati. Terus di sini due date untuk pembayarannya diisi. Di sini lampiran faktur. Mas pelan-pelan Mas. Di sini untuk due date pembayaran ya. Tanggal jatuh temponya. Di sini bisa kita masukkan lampiran fakturnya nanti. Kalau cash belinya? Tinggal dimasukin saja Ibu, tanggal hari itu. Tanggal yang sama ya? Dengan fakturnya, iya. Dan nanti untuk masukin barangnya, untuk penerimaan barangnya, klik di sini, KU-nya, Ini penerimaan barang. penerimaan barang. Nanti kita klik di sini juga, diterimanya berapa. Misalkan yang diterima hanya 50, yang 40-nya misalkan rusak. Catatan seperti itu. Nanti sini Atau expired-nya ya? tulis expired date-nya, apabila ada diskon, klik diskon di sini, dan apabila ada PPN di sini, tulis PPN. Seperti itu. Dan nanti langsung approve. Misalkan ini saya approve, nanti barangnya akan masuk ke klik produk, jadi saya tidak approve ya Bu. Nanti tinggal diklik di approve di sini. Gitu. Hanya seperti itu Bu, untuk penerimaan dan pengajuan barang. Nanti dia otomatis langsung masuk ke list produknya. Jumlahnya. Kalau misalnya kita inputnya salah gitu Mas, ngapusnya gimana Mas? Inputnya salah. Input jumlahnya atau gimana? Ya apapun misalnya ada yang salah lah, itu ngapusnya gimana Mas? Mau ngulang lagi gitu? Apa dulu Fen? Karena kan beda-beda ini lokasi. Misalnya Fanny input di harga atau di pengajuan barang. Di penerimaan barang. Kita penerimaan barang, oke. Contoh Mas, penerimaan barang. Salahnya misalnya inputnya Jumlahnya. apa misalnya? Jumlahnya, Iya. expired-nya, atau apanya. Terus udah lewat berhari-hari atau baru hari yang sama? Kalau expired itu nanti bisa diedit di list produk ya. Kita masuk ke list Expired produk. bisa diedit di list Ya, di sini produk. bisa ditambahin. Oke. Terus kalau di penerimaan barangnya berarti nggak bisa diedit, Mas? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa berarti. Kalau Jadi nggak jumlah boleh nanti salah. di stock of name aja. Di stock of name nanti direvisi. Tapi nanti kalau ada yang beda kan pasti ada pertanyaan kan, kok beda? Di penerimaan barang sama di stock of name kok beda gitu ya? Iya Ibu gitu. Berarti nggak boleh salah pada saat penerimaan barang, harus betul-betul sesuai. Ya, Bu. Oke, kalau di harga bisa ada edit nggak? Kemarin Ada tuh saya nanti ada di revisi margin Ibu, tapi hanya di sini tidak bisa ya. Guys, kita coba pindah ke di list produk deh. bentar Ibu. Pindah ke trial dulu, ke akun demonya. Nah, di sini Bu, di bagian farmasi itu ada revisi margin Bu, untuk harinya. Kita cari di sini. Misalkan yang ini kita mau ganti harganya, kita klik di sini dan marginnya kita ubah. Misalkan angkanya di bawah 3, itu nanti dia bentuknya persen, tapi misalkan di atas 3 kayak 200, dia akan berubah menjadi rupiah. Iya kan, misalnya kita tuh input ya, input produk ya. Iya, Ibu.
Nah, terus udah selesai di input, tiba-tiba tuh ada yang salah tuh. Itu nggak bisa ngerevisi lagi ya. Revisinya berarti satu-satu tadi. Kalau mau revisi margin, pindah ke margin gitu. Iya, Kalau mau revisi stok opnam, pindah ke stok opnam gitu ya. betul Ibu. Berarti kalau udah input, di list input itu yang bisa dirubah kalau nggak salah tuh kemarin cuma harga doang ya. Master product, list product. Harga sudah Nah. tidak bisa tidak bisa diubah di sini Ibu. Oh, udah nggak bisa dirubah. Bisa kemarin kayaknya. Sudah tidak bisa Ibu. Oh, nggak bisa ya. Berarti ngerubahnya di Revisi margin. Oh, revisi margin. Oh, oke. Tapi kalau nama produk masih bisa ya kemarin ya? Nama produk masih bisa. Nama Deskripsi masih produk, bisa. deskripsi masih bisa, kategori masih bisa ya. Satuan. Berarti yang nggak bisa itu harga Beli, harga penjualan, margin, expired. Expired ya. Itu semua masuknya ke revisi margin dengan stok opnam. Betul Ibu. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Yang itu Bu, tadi yang berarti yang penerimaan barang tadi yang sisa yang kita terima berapa, yang rusak berapa, itu yang ngisi berarti yang ini penerima. yang kita berarti. Iya, kita penerima. Kalau vital kan semuanya vital. Misalnya kalau di klinik itu siapa yang menerima barangnya? Nah, yang menerima barang itu tidak hanya nerima, buka, unboxing, tapi juga langsung entry ke sistem, ya. Berarti yang ini ya, yang apa nih tulis, yang gambarnya yang ditindakan itu ya? Iya, tindakan. Ini saya contohin lagi ya. Di tindakan, ini kan menunggu nih statusnya. Kita masuk ke nomor fakturnya. Kita pilih gudangnya, kapan ke farmasi, lalu unit pembayarannya. Siapkan hari ini kita bayarnya. Ini bisa dimasukkan lampiran nanti. Lalu kita pilih. Jumlah terimanya misalkan diterima berapa ya? Ya, jumlah terimanya ya. Misalkan di sini hanya 35. Di sini. Di sini kita tulis catatannya kenapa 35. Expirednya diisi juga. Lalu kita expirednya nggak diisi nggak apa-apa. Kayak misalnya kasa kan nggak ada expired. Iya nggak apa-apa. Ada diisi nih kasa itu 2 minggu. 2 minggu. Soalnya nggak ada itunya Bu, nggak ada tanggalnya. Tulisannya nggak ada, tapi kan kamu sterilin sendiri kan? Iya. Kalau sterilin sendiri berarti kan tinggal diupdate aja. Oh, iya Bu. Barang datang itu kan belum steril kan? Kamu sterilin sendiri, nanti di situ kamu tulis di stok opnam. Lalu setelah itu kita approve. Nanti di sini akan di produk. Jumlahnya sudah 50. Sesuai dengan tadi yang kita input. Oke, seperti itu untuk penerimaan barang. Iya. Ada yang lagi ditanyakan, teman-teman? Nggak ada, kalau nggak ada berarti sepertinya cukup, Mas Alwan. Teman-teman ada lagi nggak sebelum di close? Sementara cukup Bu. Nanti apabila ada yang ingin tanyakan bisa di grup ya. Ya, kita diskusikan.
Mas, maaf mau nanya. Oke. Buku panduannya ada nggak ya, Mas? Untuk saat ini manual booknya belum ada. Nanti kami buat ya, Mbak. Oh iya, makasih ya, Mas. Iya. Sudah ada dia lagi? Kalau dari saya cukup, Mas. Nanti bisa di WA ya. Cukup. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya kita bisa foto bersama dulu, bisa on cam untuk Wah, saya nggak bisa on cam nih. kenang-kenangan. Yang lain deh, on cam deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Alwan, Mas Terima kasih Ibu. Novan. Terima kasih Bu Irma. Yuk, Terima kasih. Sukses semua. yuk saya izin live ya. Ya, baik izin. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belum keluar nih.